Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma usan Muhammad Al-Faruq. Thumma usan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Yang kemarin banyak yang masih belum kita urai. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin lan tetapi ne. Beda antara lakin dan lakinna, ya. Kalau lakinna itu merupakan teman dari inna yang memiliki pengamalan, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Lakin itu huruf ataf. Walakin lan tetapi ne. Lamma ittasa'at. Lamma semangsane. Tulisan lam mim alif itu banyak sebenarnya. Bisa dibaca lamma, bisa dibaca lima, bisa dibaca lama. Ini yang kemudian sering saya tegaskan, yang menjadikan bahasa Arab itu sulit
bahkan dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain adalah karena realitasnya satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Begitu. Lam mim alif itu bisa dibaca lama. Kalau lama berarti adat syarat ketika. Semangsane ketika. Tapi bisa juga dibaca lima. Lamnya huruf jar, manya itu bisa masdariyah, bisa jadi mausul. Lima. Begitu. Tapi juga bisa dibaca lama. Lamnya termasuk dalam kategori taukid, manya nafi nanti. Kapan kita membacanya lama, kapan kita membacanya lima, kapan membacanya lama, tergantung pada konteksnya. Ya, tergantung pada konteksnya. Oleh sebab itu tengok ketika membaca kitab itu menjadi satu keniscayaan, menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena realitasnya ada kesadaran dalam diri kita bahwa tulisan Arab itu memungkinkan satu tulisan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Contohnya adalah lam mim alif memungkinkan dibaca lama sebagai adat syarat, memungkinkan dibaca lama. Ya, begitu. Laulahu lama a'tahu. Ini dalilnya korupsi, dalilnya suap. Laulahu, kalau seandainya tidak karena kepingin didukung, lama a'tahu, maka dia tidak akan memberikan sesuatu. Lama a'tahu, lama, maka pasti dia. Oleh sebab itu dia kecenderungannya kalau lama jatuh setelah adat syarat. Laulahu lama a'tahu. Ya. Tapi juga bisa dibaca lima, lamnya huruf jar, ma-nya itu bisa masdariyah, bisa mausul. Kapan kita menentukannya sebagai lama, kapan kita menentukannya sebagai lama, kapan menentukan sebagai lima. Tapi tip yang paling akurat adalah sering ngaji, sering melakukan analisa. Ya, intensitas interaksi kita dengan kitab itu harus diperbanyak lagi. Inilah kenapa kok kemudian rata-rata yang mampu membaca kitab adalah lembaga yang frekuensi intensitasnya dalam rangka menganalisis dan membaca kitab itu banyak, itu yang sukses, yaitu pesantren. Lembaga formal masih belum sampai sekarang. Ya. Hatta ghayah ini sampai jurusan bahasa Arab pun itu belum. Ya. Frekuensi intensitas itu harus dikuatkan sampean. Itu seperti itu. Makin sampean frekuensinya itu makin banyak, makin memungkinkan untuk bisa menganalisis seperti ini. Oke. Lama, kesimpulannya lama. Karena lama ini adalah adat syarat. Karena adat syarat nanti di samping membutuhkan fiil syarat juga butuh jawab syarat. Sudah tengok kita. Mana fiil syaratnya? Fiil syaratnya adalah ittasa'at. Ini sudah pernah kita jelaskan tentang analisis ittasa'at. Apa yang perlu ditegaskan kembali sebagai pengingat? Kalau seandainya ada bina mithal, apakah misalnya termasuk dalam kategori misal wawi atau misal ya'i, wasola, yasaro? Kalau seandainya diikutkan pada wazan ifta'ala, itu begitu, maka fa fiilnya itu harus dirubah, diganti dengan menggunakan tak. Jadi kalau seandainya wasola itu kalau seandainya diikutkan pada wazan ifta'ala, awalnya menjadi iutasola, wawunya diganti tak menjadi ittasola, masih tertulis taknya dua, kemudian tak yang pertama diidghamkan kepada tak yang kedua sehingga menjadi ittasola. Wasofa diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi iutasofa, wawunya fa fiilnya dirubah menjadi tak
sehingga ada tak dua, ittasofa. Kemudian tak yang pertama diidghamkan pada tak yang kedua menjadi ittasofa. Wasi'a kursiyuhus samawat, ya kan? Wasi'a termasuk dalam kategori bina misal. Fa fi'ilnya berupa huruf illat. Apakah misalnya wawi atau fa atau ya, itu sama saja. Wasi'ah itu kemudian diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi iutasa'a. Ya, wawunya diganti dengan tak menjadi ittasa'a. Ada dua tak di situ, diidghamkan tak yang pertama pada tak yang kedua menjadi ittasa'a. Walamma lan semangsane ittasa'at dadi luas. Perhatikan kata-kata ittasa'at yang ada tak nisakinahnya. Adanya tak nisakinah itu mencerminkan calon fa'il dari ittasa'at itu adalah berjenis perempuan atau berhukum perempuan. Itu begitu cara membacanya. Berarti kata-kata al-futuh di sini diduga kuat berjenis kelamin perempuan, berkategori muannats atau berhukum muannats. Jadi futuh yang merupakan bentuk jamak dari fathun, fathani, futuhun itu oleh orang Arab dihukumi sebagai lafadz atau sebagai isim yang muannats. Bukti bahwa orang Arab menghukuminya sebagai muannats itu mana? Adanya tak nisakinah di sini. Jadi seperti yang saya katakan, sebuah kalimat itu kita tahu bahwa ini orang Arab menghukuminya dengan hukum muannats kalau satu, isim dhamirnya pakai isim dhamir yang muannats, pakai hiya dia. Kalau seandainya pakai isim isyarah yang muannats, hadhihi misalnya. Ini orang Arab berarti sedang menghukumi dengan hukum muannats di sini. Kalau seandainya dia pakai isim mausul yang muannats, pakai allati dia, berarti muannas ini. Kalau seandainya diberi naatnya naat yang pakai isim sifat yang muannas. Kalau seandainya kita lihat di sini, ternyata al-futuh al-islamiyah, islamun, kemudian diberi ya nisbah menjadi islamiyun, kemudian diberi tak marbutoh menjadi islamiyatun. Berarti di sini naatnya itu adalah pakai tak marbutoh. Karena demikian bisa kita pastikan bahwa al-futuh memang sedang dihukumi muannas oleh orang Arab. Ini penting untuk ditegaskan. Ada dua indikator yang kemudian mengarah pada kesimpulan bahwa futuh itu adalah bentuk jamak dari fathun, futuhun, ya, fathun, fathani, futuhun, itu adalah berjenis muannas. Satu, yang pertama itu adalah fiilnya itu pakai tak nisakinah, ittasa'at. Yang kedua naatnya itu pakai naat yang muannats, yaitu pakai tak marbutoh. Islamun, kemudian diberi ya nisbah menjadi islamiyun, menjadi islamiyatun. Begitu. Walakin lan tetapi lamma semangsane ketika ittasa'at telah meluas, kemarin sudah dibaca ini. Apa sing meluas? Apa yang meluas? Al-futuhu, beberapa penaklukan. Al-islamiyatu kang bangsa Islam. Itu seperti itu. Al-islamiyatu itu adalah merupakan isim sifat. Lagi-lagi harus saya tegaskan kepada panjenengan semuanya. Konsep isim sifat itu menjadi sangat penting untuk mendasari putra-putri kita, untuk mendasari peserta didik kita, untuk kenal tentang susunan naat man'ut. Dua susunan kata sering saya ulangi ini agar kita menjadi keperhatian yang cukup serius. Dua susunan kata, apakah kemudian akan kita anggap sebagai susunan idhofah atau dianggap sebagai naat man'ut, itu tergantung pada apakah yang kedua itu termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Sehingga sampean kudu paham ketika menjelaskan tentang naat man'ut itu, anak-anak kita harus kita pastikan sudah paham apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifat musyabbah bismil fa'il, apa itu misalnya sighat mubalaghah, misalnya apa itu adalah misalnya isim tafdil, apa itu isim mansub, apa itu isim adat, dan seterusnya yang ada 9 itu kudu paham itu.
Islamiyah termasuk dalam kategori isim mansub, karena isim mansub maka disebut sebagai isim sifat, karena isim sifat maka dia harus dicurigai sebagai naat. Apakah kecurigaan ini nanti dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan? Oh, ini bukan hanya dicurigai, diputuskan sebagai naat. Tergantung pada apa? Tergantung pada adakah kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Kesesuaian dengan calon man'utnya itu ada dua, kesesuaian dalam konteks naat hakiki dan kesesuaian dalam konteks naat sababi. Kesesuaian dalam konteks naat hakiki itu harus sesuai dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirohnya dan i'rabnya. Sedangkan kesesuaian dalam konteks naat sababi itu hanya sesuai dari segi i'rabnya dan ma'rifah nakirohnya saja. Begitu. Mudzakkar muannasnya itu disesuaikan dengan ma'mulnya. Ketika ngomong naat sababi memang tidak memungkinkan, kecuali kita sudah faham yang namanya al-asma al-amilah amal al-fi'li yang kemarin kita jelaskan. Jadi memang gak bisa yang namanya ilmu qawaid itu min alifihi ilayaihi itu harus dikuasai. Sing dasar mala budda minhu. Oleh sebab itu sampean lihat misalnya, sampean teliti misalnya di buku saya yang teori dasar tingkat pemula itu ikmalul masdar sudah dijelaskan, al asma al amilah amal al fi'li sudah dijelaskan, tentang syarat sudah dijelaskan. Kenapa? Karena itu nyata ada di dalam teks, nyata ada di dalam teks, itu akan kita temukan di dalam teks. Menjadi tidak masuk akal kalau seandainya kita menawarkan sebuah kurikulum, sesuatu yang ada di dalam teks tidak kita tawarkan, menjadi tidak masuk akal. Lah iya, menurut kita ketemu dengan al-asma al-amilah amal al-fi'li, dari mana logikanya kemudian bisa paham? Kan nggak paham. Itu semacam itu. Ya, minimal itu mala budda minhu, sesuatu yang tidak bisa tidak harus dijelaskan adalah teori dasar itu menurut saya. Itu begitu. Ya. Jadi al-islamiyah di sini, al-islamiyah di sini adalah menjadi naat. Naatnya naat apa? Naat hakiki. Apa naat hakiki itu, Ustaz? Naat hakiki adalah naat yang menjelaskan man'utnya secara langsung. Naat yang merofakkan isim dhamir. Sama penerjemahannya. Gitu. Naat yang merofakkan isim dhamir, menjelaskan man'utnya secara langsung. Itu semacam itu. Jadi kesimpulannya, karena ada kesesuaian antara al-islamiyah dengan al-futuh, meskipun dari sisi hukum, sampean akan ditanya begini, al-futuh itu kira-kira karakternya atau jenisnya itu mufrad, tathniyah atau jamak? Jamak itu. Kan nggak cocok dengan al-islamiyah. Al-islamiyah bagaimanapun juga orang akan mengatakan mufrad. Ya kan? Futuh itu jamak sejak awal. Inilah yang kemudian harus dari dalam pendekatan induktif kita harus simpulkan bahwa orang Arab menganggap kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Harus berani sampean begitu. Ya, setiap jamak yang tidak memiliki akal itu nyata-nyata dianggap sebagai mu'annas mufrad. Ini contohnya. Meskipun nanti ada mustathnayat, ada perkecualian-perkecualian, kadang juga tidak. Ayyamin ma'dudatin, itu diantaranya. Ayyamin ma'lumatin, pakai jamak muannas salim, gak masalah. Yang paling penting sampean mampu memberikan kemudahan-kemudahan kepada murid-murid panjenengan. Ojo wedi membuat kaidah. Kalau itu nyata-nyata berdasarkan telaah dan perenungan panjang, silahkan dibuat kaidah itu. Karena kaidah itu kan gak apa-apa membuat. Itu kan kreasi manusia. Jangan takut, ini bukan merubah Al-Quran ini. Ya, jangan takut. Jangan ke nazom-nazoman. Ini nazomnya apa? Dilu-dilu nazomnya apa? Ya gak berkreasi. Ya, dari aspek metodologi itu harus terus dikembangkan. Meskipun substansi tetap sama. Itu penting untuk diperhatikan. Jangan takut ya berpenalaran, lagi-lagi itu yang sering saya katakan, jangan takut berpenalaran induktif. Begitu. Jadi secara hukum antara al-futuh dengan al-islamiyah itu sama-sama muannas mufradnya, sama-sama ma'rifahnya. Dari sisi hukum, meskipun dari sisi lafaz tidak sama, harus kita akui. Futuh itu adalah merupakan bentuk jamak dari fathun, fathani, futuhun.
Al-Islamiyah bagaimanapun juga harus kita akui itu adalah mufrad. Berarti tidak sama antara Al-Futuh dengan Al-Islamiyah. Karena tidak sama menurut teori, kalau seandainya min nahiyatil lafzi, dari sisi lafaz itu tidak bisa dijadikan sebagai na'at. Tapi secara hukum ternyata sama. Itu semacam itu. Ya. Wakhtalata al-arabu bi ghairihim, wakhtalata dan bercampur apa al-arabu orang Arab bi ghairihim dengan selain Arab. Ketika penaklukan yang namanya Islam itu sudah meluas, tidak hanya pada yang namanya memeluk Islam itu tidak hanya terbatas pada orang-orang Arab saja, tapi orang di luar Arab. Ya, itu sudah banyak yang masuk Islam. Ya, sehingga orang Arab itu sudah berinteraksi dengan orang selain Arab. Watasyafahu watakatabu. Saya kepingin menegaskan dalam konteks ini, sampean kudu belajar sembarang masalahnya, sing rajin. Bahasa Arab itu angel, ya, jangan melakukan simplifikasi. Bahasa Arab itu sulit, tidak semuanya untuk kemudian sukses menundukkan yang namanya bahasa Arab itu. Oleh sebab itu sampean kudu berjuang keras ketika kita kepingin menguasai bahasa Arab. Dan saya tegaskan, sampean perjalanan hidup sampean, karir akademis sampean, sejarah hidup sampean, ketika sampean hebat dalam bidang bahasa Arab, memungkinkan untuk berubah. Coba saya diberi contoh satu saja, orang yang pakar di bidang bahasa Arab nganggur. Coba satu saja, pintar baca kitab, ya, menelaah Quran memungkinkan bisa, bagus. Menelaah hadis memungkinkan bisa dan bagus. Kok nganggur? Delok siji ae. Meskipun nggak punya ijazah. Ayo delok. Nggak ada. Ya, saya katakan, rek sampean pinter maca kitab, karir akademis sampean itu akan cemerlang. Itu nyata itu, rek. Saya tidak menemukan teman-teman saya yang pintar-pintar baca kitab itu kemudian nganggur, mesti dipakai oleh masyarakat. Yang ada di organisasi NU akan dipakai oleh NU, yang ada di organisasi Muhammadiyah akan dipakai oleh Muhammadiyah, yang di Al-Irsyad misalnya dipakai oleh Al-Irsyad, semuanya pintar baca kitab itu. Jadi itu bukti bahwa membaca kitab itu sangat-sangat penting. Ya, oleh sebab itu jangan sampai menyerah sampean. Begitu. Apa yang bisa kita pastikan atau pelajaran dari tasyafahu dan takatabu? Saya katakan begini. Perubahan wazan dari mujarrad kepada mazid, apakah itu biharfin, apakah itu biharfaini, apakah itu bisalasati ahrufin, itu lil fawaid. Ada faedah arti di situ. Jadi sampean harus yakin bahwa beda terjemahan, beda arti antara fariha mujarrad dengan afroha yang mazid biharfin. Ya, saya katakan lagi, sampean harus yakin ada perbedaan pengertian dan arti pengembangannya, ada pergeseran arti antara doroba dengan doroba dengan taboroba, beda. Qatala misalnya mujarrad dengan qatala dengan taqatala, ya. Syafaha dengan tasyafaha, kataba dengan takataba. Perpindahan wazan dari mujarrad menjadi mazid biharfin, menjadi mazid biharfaini, mazid bihathalathati ahrufin. Apakah mengikuti wazan af'ala, fa'ala, fa'ala? Apakah mengikuti wazan ifta'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala dan seterusnya itu? Itu lil fawaid, mesti akan ada pergeseran arti. Dilihat, itu bagus. Di Munjid aja, di Al-Amthilatut Tasrifiyah, saya kagum pada kitab itu, ya. Ulama-ulama salaf kita, ya. Itu ya ada juga yungkolu itu dipindah. Itu penting. Di antaranya ditegaskan kalau seandainya mengikuti wazan tafa'ala, itu adalah lil musyarakah bainatsnaini fa aktsara. Artinya saling. Apa maksudnya musyarakah itu? Musyarakah itu maksudnya adalah
pada akhirnya sederhananya adalah fa'il itu adalah maf'ul, maf'ul itu adalah fa'il. Kalau seandainya orang, saya contohkan, Muhammad memukul Umar, maka siapa pelakunya, siapa objeknya, itu pasti Muhammad itu adalah fa'il, Umarnya itu adalah maf'ul bih. Itu namanya seperti itu. Tapi kalau musyarakah, fa'il adalah maf'ul, maf'ul itu adalah fa'il. Dalam terjemahan kita dikatakan saling memukul, ya. Misalnya daraba Muhammadun, misalnya Amron, misalnya. Ya, saling memukul misalnya. Itu berarti Umar itu di samping memukul juga dipukul. Pun juga demikian, ya. Muhammad itu di samping memukul juga dipukul. Itu yang namanya musyarakah, saling. Fa'il bisa berfungsi sebagai maf'ul, maf'ul juga bisa berfungsi sebagai fa'il. Taqatala, takataba, sama. Itu namanya lil musyarakah bainatsnaini fa aktsara. Kalau tafa'ala lil musyarakah bainatsnaini fa aktsara. Poin yang kepingin saya tegaskan dalam konteks ini adalah perpindahan sebuah kalimat fi'il dari mujarrad kepada mazid, apakah itu biharfin, ataukah itu biharfaini, ataukah itu bithalathati ahrufin, itu lil fawaid, karena ada faidah arti, akan terjadi pergeseran arti. Qatala artinya membunuh. Kalau qatala itu saling membunuh, itu artinya perang. Perang kan begitu. Ya. Lawan itu bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul. Lawan itu menjadi qatil memungkinkan, menjadi maktul juga memungkinkan. Yang membunuh dan yang dibunuh juga sama. Ya, jadi begitu. Musyarakah itu fa'il adalah maf'ul, maf'ul adalah fa'il, itu musyarakah namanya. Pun juga demikian, tasyafah, saling berdialektika, saling berdialog, orang Arab dan selain Arab. Wa takatabu, saling berkirim surat, saling. Berarti orang Arab ngirim surat juga menerima surat. Pun juga demikian, orang selain Arab mengirim surat dan menerima surat juga. Itu namanya takatabu. Jadi poin yang kepingin saya tegaskan, pintu masuk untuk yang namanya tasyafahu kemudian takatabu ini adalah, yakinlah bahwa perpindahan sebuah kalimat fi'il dari mujarrad menjadi mazid, apakah itu biharfin, apakah itu biharfaini, apakah itu bithalathati ahrufin, itu lil fawaid, li fawaidil makna. Karena ada faidah arti di situ, sehingga terjemahannya mesti akan ada pergeseran. Sampean kan sik nom-nom, rek wis sik nom-nom iku sering hafalan, apalkan. Ya, bahwa af'ala itu li ta'diyah, fa'ala itu li ta'diyah memungkinkan, li taktsir memungkinkan, in fa'ala itu lil mutawa'ah. Itu apalno sampean. Fa'ala itu adalah lil musyarakah, tafa'ala itu adalah lil musyarakah bainatsnaini fa'aktsara misalnya, istaf'ala itu adalah lit talab misalnya. Apalno iku. Diapalkan, ojo meneng tok. Sampean tulinan HP tok, ruwet pasan. Ojo tulinan tok. Ya. Ya, kita hidup itu harus berilmu, nggak bisa. Yang menjamin sampean sukses itu adalah ilmu. Ya. Apakah sampean pada akhirnya sampean itu dipastikan sukses atau tidak, berilmu atau tidak? Coba saya diberi satu saja orang yang ilmuwan apapun, ahli di bidang itu, apakah itu fisika, matematika, macam-macam, kok nganggur? Nggak ada itu, nggak ada itu. Mana ilmuwan kok nganggur itu? Nggak ada, bukan ilmuwan kalau nganggur itu, mesti kreatif orang ilmuwan itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Saya panjangkan, itu jamak muannas salim. Janji Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Sampean nek kepengin sukses, kudu berilmu. Yang menjamin bahwa sampean itu sukses dengan menggunakan ilmu itu langsung Gusti Allah melalui Al-Qur'an. Ya, langsung Allah itu. Gak mungkin sampean kalau seandainya berilmu, sampean pintar moco kitab, kan berilmu itu namanya. Gak mungkin gagal sampean, mesti dipakai sampean. Gitu. Pintar opo ae sampean. Ayo coba sampean dalam realitas kehidupan. Ya, dalam realitas kehidupan buatkan atau cari contoh orang pinter banget dalam bidang ilmu tertentu. Apa? Sakarep. Bidang umum, matematika, fisika, kimia, biologi dan seterusnya, pinter banget dia, pakar di bidang, nganggur, ndak ono kuwi. Tapi rek sarjono banyak, sarjana itu banyak nganggur. Itu semacam itu, penting ya sampean. Di samping sampean itu memang mencari, karena sekarang itu butuh yang namanya sertifikat itu, tapi
orientasi ilmu itu harus dikuatkan juga, ya. Jadi begitu. Ya, ojo dulinan tok maksud saya. Ya. Wa takatabu wa dakhala fil arabiyyati katsirun minal mufradat minal mufradati wal asalibi ghairul arabiyyati. Diperhatikan di situ. Poin yang kepingin saya tegaskan tentang ghairul arabiyyati. Ya. Apa poin yang kepingin ditegaskan? Ada lafadz, ayo diperhatikan, ini sungguhan, ini ilmu, yang meskipun dimudhafkan kepada isim ma'rifat tetap dalam kondisi kenakirohannya. Ada lafadz meskipun dimudhafkan kepada isim ma'rifat, al-mudhaf ilal ma'rifah, tapi tetap dalam kondisi kenakirohannya. Apa itu? Ghairu. Ghairu itu tidak bisa ma'rifat. Ya. Ghairu itu tidak bisa ma'rifat dia. Ja'a ghairuka, telah datang selain kamu. Loh, selain kamu kan banyak. Bisa Muhammad, bisa Ahmad, bisa Zaid, bisa yang lain. Loh, ghairuka itu ma'rifat, Ustaz. Kenapa? Karena al-mudhaf ilal ma'rifah. Ka itu kan isim dhamir. Isim dhamir termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Iya. Memang al-mudhaf ilal ma'rifah, tapi khusus untuk ghairu, khusus untuk mithlu, khusus untuk nadhiru misalnya, itu adalah lafadz-lafadz yang tidak memungkinkan, memang secara rasional bisa kita terima, tidak memungkinkan itu adalah bisa berubah menjadi ma'rifat. Ja'a mithluka. Ya apa itu? Telah datang orang yang semisal kamu. Loh, semisal kamu itu sopo? Ya. Poin yang kepingin saya masuk dalam konteks ghairul arabiyyati ini adalah bahwa lafadz ghairu itu adalah lafadz yang meskipun dimudhafkan kepada isim ma'rifat tetap dalam kondisi kenakirohannya. Karena analisis inilah maka yang namanya ghairul arabiyyati tidak memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai na'at dari al-mufradat yang merupakan isim ma'rifat, dari al-asalib yang merupakan isim ma'rifat. Ayo coba itu. Itu analisisnya. Coba itu dilihat. Yang lebih tepat akhirnya menjadi na'at dari mana? Ghairul arabiyyah harus katsirun. Akhirnya bacaannya bagaimana? Menurut saya bacaannya yang lebih pas itu adalah ghairul arabiyyati, bukan ghairil arabiyyati. Kenapa? Karena kalau seandainya kemudian ghairi ini dijadikan sebagai na'at dari al-mufradat dan al-asalib, itu tidak pas, karena al-mufradat itu adalah merupakan isim yang dimakrifatkan dengan menggunakan al-asalib juga isim yang dimakrifatkan dengan menggunakan al, sedangkan ghairu itu adalah lafadz yang selalu dalam kondisi kenakirohan, nakiroh terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ketika namanya ghairi itu dijadikan sebagai badal dari alladzina, siratal ladzina, dibaca ghairi menjadi badal dari alladzina yang menjadi mudhaf ilaih dari sirat, enggak ada konflik di kalangan ulama. Enggak ada konflik di kalangan ulama. Coba sampean lihat tafsir. Enggak ada konflik. Dalam konteks ini ngomongnya sampean sedang belajar nahwu ini, ya. Ayo, jangan ngantuk. Gitu. Ya. Sedang belajar nahwu. Ya. Tapi ketika ghairil maghdubi dianggap na'at dari alladzina, itu banyak yang komentar. Kalau seandainya kita ngomong dalam konteks i'rabul Quran, itu banyak yang komentar, gak cocok ini. Apa sebabnya? Ghairi ini selalu dalam kondisi nakirah. Alladzi adalah isim mausul. Isim mausul termasuk dalam kategori isim yang ma'rifat. Begitu, ya. Jadi saya perlu tegaskan dalam konteks ini, ghairi pintu masuknya adalah ghairi itu adalah lafadz yang selalu dalam kondisi nakirah meskipun dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Gitu. Ini penting untuk ditegaskan. Selanjutnya adalah
kata-kata walam tabqa al malakatul lisaniyah. Ini kemarin masalahnya sudah dibaca, tinggal melakukan analisis. Lam mim, diperhatikan lam mim, kita masuk dalam lam mim. Kalau seandainya itu bacaannya mungkin dibaca lam, mungkin dibaca juga lima. Ini pintu masuk lagi. Samain biar pengalaman ya, kan hafalannya sudah. Ini belajar praktek kan. Gitu. Lam mim kalau dibaca lam wajib masuk pada fiil mudhari. Tidak mungkin yang namanya lam dibaca lam mim dibaca lam tidak masuk pada fiil mudhari. Kalau sudah dibaca lam wajib yang jatuh sesudahnya adalah fiil mudhari. Ketika realitasnya yang jatuh setelah lam mim itu bukan merupakan fiil mudhari karena kenyataannya tidak didahului oleh huruf mudhara'ah, apakah itu hamzah, apakah itu nun, apakah itu ya, apakah tak, tidak ada ana itunya, maka itu pasti bacaannya bukan lam, meskipun lam mim. Ada tahu? Ada. Lima fa'alta hadza, itu tulisannya. Kenapa sampean itu kok melakukan ini? Lima fa'alta hadza, itu tulisannya lam mim tok. Kalau alif p, tidak ada alifnya di situ. Begitu. Maya apa Ustadz? Kalau lima misalnya, istifham, lame huruf jar. Seperti yang saya katakan kepada panjenengan mungkin dalam pertemuan-pertemuan, sampean pokoknya kudu pengalaman, harus pengalaman. Ma istifhamiyah itu, kalau seandainya dia huruf dimasuki huruf jar, maka alifnya dibuang. Amma yatasaalun, tentang apa? Yatasaaluna, ini bab tadi, tasaala, saling. Ini namanya lil musyarakah bainatsnaini fa aktsar. Tentang apa? Yatasaaluna, mereka saling bertanya. Amma di situ bukan umum artinya. Amma di situ adalah an huruf jar plus ma istifham. Amma itu bukan umum. Amma tentang apa? Tentang apa? Lu alifnya mana Ustadz? Alifnya dibuang. Kenapa kok dibuang? Ya, dibuang lebih disebabkan karena dimasuki huruf jar. Akhirnya teorinya adalah setiap ma istifhamiyah apabila dimasuki oleh huruf jar, maka alifnya harus dibuang. Contohnya amma yatasaalun. Sing angel nanti sampean umpamane gak ngerti anune ketika maca alama. Atas dasar apa? Itu tulisannya alamun itu. Kaya alamun, alama. Tulisannya alif ilang iku. Kaya alamun iku tulisannya. Jadi penting. Lam mim memungkinkan dibaca lam, memungkinkan dibaca lima. Kalau seandainya dibaca lam, pastikan yang jatuh sesudahnya adalah fi'il mudhari. Dan kita tahu pasti ini fi'il mudhari atau bukan. Ketika kenyataannya yang jatuh sesudahnya tidak didahului oleh huruf mudhara'ah, maka pasti bukan fi'il mudhari. Karena pasti bukan mudhari, maka lam mim tidak boleh memungkinkan dibaca lam, tapi dibaca lima. Lima fa'alta hadza. Kenapa sampean kok melakukan ini? Ini pasti bacaannya lam, tidak mungkin lima. Lam tabqa. Kok di fathah Ustaz? Lam kan amil jazm. Jazmnya fi'il mudhari itu ditandai dengan tiga. Apa itu? Dengan menggunakan sukun, memungkinkan ketika sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Memungkinkan juga dengan menggunakan hadfu harfil illati, membuang huruf illat apabila mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Juga memungkinkan dengan menggunakan hadfun nun apabila berupa al-af'alul khamsah. Lam tabqa ini adalah baqiya ya baqa dengan menggunakan hadfu harfil illati, membuang huruf illat. Walam tabqa, dan tidak tersisa apa al-malakatul lisaniyatu, potensi bahasa, ala salamatiha, atas keselamatannya, al-malakah al-lisaniyah. Jadi intinya adalah ketika
ketika yang namanya penaklukan itu meluas kemana-mana, sehingga yang namanya orang Arab sudah berkomunikasi, berkirim surat dengan orang-orang non-Arab, maka pada saat itu malakah lisaniyah, potensi kebahasaan orang-orang Arab sudah tidak selamat lagi, sudah terkontaminasi. Karena sudah terkontaminasi, untuk memahami Al-Quran bisa jadi rentan salah, untuk memahami hadis bisa jadi juga rentan salah. Karena demikian, maka perlu ada kaidah, perlu ada dhawabit, perlu ada qawaid yang memastikan ketika kita memahami Al-Quran dalam situasi yang seperti itu, ketika kita memahami Al-Hadis dalam situasi di mana bahasa kita sudah terkontaminasi, itu dipastikan benar. Ya apa caranya? Butuh yang namanya usul fikih ini. Itu semacam itu. Jadi usul fikih itu untuk menyelamatkan agar meskipun misalnya sudah terkontaminasi, tapi ada kaidah, ada dhawabit yang kemudian dijadikan sebagai pegangan, sehingga itu memastikan hasil istinbat hukum kita dari Al-Quran dan Al-Hadis dipastikan benar adanya. Ya, gitu. Nah, kemudian nanti da'at itu adalah menjadi jawab. Da'at mongko lama itu adalah adat syarat. Da'at ini yang kalau seandainya orang newcomer, pemula, ya, baru belajar, pendatang baru, itu mungkin sudah lupa bahwa membaca sudah lama, yang itu adat syarat, ternyata jawab syaratnya jauh setelah itu. Lama titik da'at moko memanggil apa al-hajatu kebutuhan ila wad'i dhawabit. Ya. Sedikit lagi tentang dhawabit dan qawaid. Ini gambaran, ini istilah sudah ya, masuk dalam konteks istilah, bukan nahwu kalau ini. Dhawabit dan qawaid itu sama artinya, kaidah juga. Dhawabit itu kaidah, kalau seandainya coba sampean lihat di dalam kamus, dhawabit itu adalah kaidah, qawaid itu juga kaidah, tapi ada perbedaannya. Ya. Kalau dhawabit itu kaidah-kaidah untuk satu bidang secara khusus. Oleh sebab itu ketika misalnya ngomong tentang kaidah-kaidah tentang kemaslahatan, maka judul yang kemudian dipakai oleh Al-Buti misalnya dhawabitul maslahah. Itu kaidah-kaidah tentang kemaslahatan tok. Paham? Kalau qawaid itu banyak. Ya. Jadi kalau dhawabit itu spesifik, ya itu yang saya katakan. Kepingin membahas tentang dhawabitul maslahah misalnya, tentang kaidah-kaidah yang khusus membahas tentang maslahah, itu yang benar adalah bukan qawaidul maslahah, akan tetapi dhawabitul maslahah. Kenapa? Karena dhawabit itu memang adalah kaidah untuk khusus, spesifik untuk kajian tertentu, tidak umum. Kalau maslahah secara kaidah secara umum, di situ ada kaidah tentang maslahah, tentang istihsan, tentang uraf, tentang macam-macam kaidah-kaidah tentang itu, maka disebut sebagai qawaid di situ. Jadi ada perbedaan pengertian dalam konteks al-mustalahat, dalam konteks istilah, ya, antara dhawabit dengan qawaid. Kalau qawaid itu adalah sifatnya umum, kalau dhawabit itu spesifik. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.